Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan kali ini sama bintang tamu yang saya sudah berapa dekade nggak ketemu ya, lama pisan ya Kang, kita nggak ketemu ya. Dan luar biasa, ini teman berjuang saya yang mungkin di episode ini banyak hal yang belum pernah saya ceritain, Kang. Ya. Banyak hal yang belum pernah saya ungkap, dan entah kenapa pas ini juga lagi ada masa-masa di Bandung gitu, dan saya bisa ngobrol bareng lagi sama Kang Priston. So, bintang tamu kita kali ini adalah Priston, belakangnya Sagala. Sagala. Oke, Priston Sagala. Jadi gini teman-teman, saya sama Kang Priston ini dari tahun berapa ya Kang? 2013. Ya. Dari 2013 kita ini sangat concern kepada anak jalanan. Dan memang saya beneran jarang cerita sih tentang hal ini, tapi kita bikin pergerakan senyap gitu ya, dan saya banyak, ya kita lah ya Kang ya, kita banyak berkontribusi gitu dengan kekuatan kita, dan gimana caranya membantu anak jalanan tetap survive gitu. Dan kita punya markas di daerah Dago Bengkok, di Dago Bengkok, dan ini dari 2013. Jadi ini hampir 10 tahun ya, 9 tahun lah gitu. 10 tahun ya? 11 tahun ya, kita udah 11 tahun struggling, berjuang bersama gitu untuk anak jalanan di kota Bandung gitu. Nah, Kang, mungkin kita penting untuk cerita dulu, Kang. Kang Abu. Komunitas kita ini namanya KPM Dewi Sartika. KPM itu adalah kelompok perempuan mandiri Dewi Sartika. Jadi memang pada awalnya waktu saya sama Kang Priston pertama kali kenal, dan waktu saya pertama kali kenal sama Kang Priston, disangkanya saya mau nyalon. Soalnya tiba-tiba baik gitu ya, disangkanya mau ngapa-ngapain lah gitu. Tapi padahal pada saat itu memang ada kegelisahan di hati saya gitu terhadap anak-anak jalanan, yang apa sih yang bisa saya lakukan terhadap anak jalanan. Dan waktu itu kita bikin program bagaimana mendidik ibunya, bagaimana mendidik anaknya, dan kita buatin beberapa program gitu, dan alhamdulillah kita masih bertahan dalam 11 tahun belakangan ini gitu. Nah, jadi Kang, boleh ceritain dulu Kak tentang KPM Dewi Sartika itu apa sih Kang? Oh, baik Kang Abu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Abu ya. Saya teh rada asa ngadeg di bumi jeung asa henteu ya pendak di jeung Kang Abu teh. Ya, oke. Karena pertemuan kita alhamdulillah pertemuan pertama ya Kang Abu ya. Ya. Itu saya masih ingat ketika Kang Abu merespon respon kami terhadap kebijakan pertama 13 hari pasca pelantikan Ridwan Kamil ya, Wali Kota Bandung. Nah, kita merespon langsung karena beliau pada saat itu mengambil kebijakan yang pada saat itu buat kita adalah sesuatu yang sangat naif dan tidak masuk akal lah ya. Ya, kita sudah sepakat untuk mari sama-sama bebersih Bandung, mari sama-sama membangun, dan dengan target ya jargon Ridwan Kamil pada saat itu kan Bandung juara. Kita sangat sepakat ya. Tapi hanya sampai pada saat setelah dilantik ternyata beliau ingkar. Beliau ingkar, malah melakukan razia total tanpa tendeng aling-aling plus tanpa solusi. Ya, tanpa solusi terhadap khususnya anak jalanan dan ibu jalanan lah ya, atau yang identik kalau kata dinas sosial itu PMKS. PMKS itu singkatan apa Kang? Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Oke. Atau ekstrimnya gepeng lah ya, gelandangan dan pengemis. Nah, pada saat itu ya Ridwan Kamil sebagai wali kota mungkin ya dia baru dan gagap dan segala macam ya, jadi keputusannya itu sangat tidak baik, bahkan sangat merugikan kan, bahkan sangat menohok apa yang menjadi landasan bangsa kita, itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa demikian? Karena yang dia razia itu, yang dia bersihkan itu bukan sampah, tapi manusia. Lepas status sosialnya sebagai gelandangan, pengemis, atau pedagang kaki lima, atau PSK sekalipun, tentu razia itu seharusnya juga plus dengan solusi ya. Dengan solusi. Nah, ini tidak ada sama sekali. Makanya pokoknya razia nggak ada solusi aja waktu itu ya. Nah, makanya pada saat itu kita langsung sikapi dengan menyantroni, kita langsung geruduk ke DPRD Kota Bandung yang saat itu masih di Pastu Kencana ya, sama ke kantor wali kota, langsung ketemu langsung dengan Ridwan Kamil, dan saat itu juga tidak ada solusi Kang Bu ya. Yang saat itu sempat viral ya, kita karena tidak solusi ya, pada saat itu Pak Emil sebagai wali kota baru
ya hanya memberikan peluang lapangan pekerjaan terhadap kami. Ya alhamdulillah, tapi pada saat itu pekerjaan yang disampaikan oleh Ridwan Kamil juga tidak disertai oleh gaji buat pekerjaan tersebut terhadap anak jalanan dan taruhlah masyarakat yang mencari nafkah di jalan. Gajinya tidak disebut. Ya, tapi pekerjaannya itu sapu-sapu saja, Kang. Sementara kan di kita ini concern terhadap anak-anak jalanan ya, dan juga penyandang disabilitas itu juga kan bermasalah ketika mereka harus melakukan aktivitas pekerjaan nyapu di jalan. Makanya pada saat itu karena tidak ada solusi ya silahkan aja. Makanya pada saat itu sempat heboh gelandangan pengemis di kota Bandung minta gaji 4 sampai 10 juta. Itu pertama ya. Itu blow up kan beritanya Kang Abu ya? Ya, waktu itu ya. Pada saat itulah akhirnya ketemu dengan Kang Abu, ya alhamdulillah nih. Pada saat itu kita seperti tidak punya lagi harapan karena bukannya kita mendapatkan dukungan Kang Abu dari masyarakat. Semua dari belasan ribu yang komentar atau netizen itu ya, itu tidak ada satupun yang mendukung gerakan ataupun sikap ya unjuk rasa yang disampaikan oleh kami ke Bapak Wali Kota pada saat itu. Ya berapa saat itu Kang Abu mungkin lihat di media makanya kontak dan langsung menghubungi saya. Alhamdulillah di situ tumbuh lagi semangat kita Kang Abu. Terus terang pada saat itu kita sudah terpuruk ya karena tidak ada dukungan sama sekali, bahkan tudingan, fitnah dan hujatan terhadap kami khususnya ke saya, KPM Dewi Sartika. Ya malah itu yang kami dapatkan. Ya alhamdulillah Kang Abu datang, ketemu lagi satu semangat ya, optimis lagi dan akhirnya kita bergerak terus Kang Abu. Nah kalau berbicara KPM Dewi Sartika, kita sebetulnya sudah dari 2007 Kang Abu. Gagasan dan ide tersebut lahirnya kebetulan saya juga aktivitas selama ini pasca kuliah saya dulu ya sempat kuliahan lah ya. Itu di kejalanan. Nah kebetulan istri juga concern, dia juga lulusan STKS Kang Abu. Cuman akhirnya dia memilih untuk mengambil keputusan berkegiatan dan beraktivitas concern di jalanan. Ketemu dengan pengamen, dengan anak jalanan, dengan KPM itu tadinya kita aji ya anak jalanan Indonesia. Tapi pas kita coba kaji lagi lebih jauh, ternyata kita tahu bahwa mereka itu punya ayah dan ibu ya, punya anak ya, dengan berbagai statusnya. Ada yang statusnya kurang lebih lah ya, karena di jalanan ada yang akhirnya ibu dan bapaknya malah mengandalkan anaknya untuk juga terlibat di jalan cari nafkah, entah jualan tisu, entah ngamen, entah ngamplop dan segala macam. Nah jadi pada saat itu maka kepikiran sama kita bahwa ini percuma kalau kita hanya ngurusin anaknya saja. Makanya kita merambah ke orang tuanya. Yang kita pertama datengin itu Kampung 200 Kang Abu. Di Bandung ada Kampung 200 itu bantaran sungai antara Cisitu ya, Dago sama Cimbelit. Di situ sulum area mereka adalah gusuran dari Lebak Gede dulu dan sekarang menjadi apa itu yang di Ganesha tuh di Taman Sari itu Kang ada gedung gede itu. Sabuga. Nah, kenapa Kampung 200? Karena ganti ruginya 200.000 per kakak dan mereka di relokasi ke Cisitu yang akhirnya bernama Kampung 200. Disitulah numpuk akhirnya jadi sulum area ya karena wilayahnya juga sangat kumuh dekat dengan Sungai Cikapundung yang juga seperti itu. Dan akhirnya mereka mengambil kegiatan, ada pemulung dan lain sebagainya, termasuk di sanalah produk anak jalanan dan pengamen lahir Kang Abu. Dari situ akhirnya panjang kita merambah, akhirnya muncul ke berbagai titik. Hari ini kita sampai sudah 28 titik kampung masyarakat miskin kota, khususnya anak jalanan dan ibu jalanan. Begitu Kang Abu. Nah Kak, teman-teman, Kang Priston ini luar biasa ya. Kang Priston sama istrinya Teh Santi sama anaknya si Raja itu satu rumah sama anak-anak jalanan.
Jadi memang mendedikasikan hidupnya untuk gimana ngebantu anak jalanan, dan itu yang membuat saya terenyuh pada awal 2013 ya Kang. Betul, Abu. Wah Kang, ini kayaknya kita harus kerja sama deh, karena ya balik lagi ya, kalau kita nyari siapa yang salah kan nggak akan ada beresnya gitu. Tapi kan movement apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah sebagai gambaran Kang Priston, sebenarnya permasalahan anak jalanan tuh datang dari mana sih? Apa sih dan gimana sikap pemerintah terhadap anak jalanan? Kenapa sih nggak ada sampai sekarang ya? Kalau ngelihat dari apa yang disampaikan Kang Priston tuh kayak nggak ada titik temu terus gitu Kang. Apakah, apakah memang ini yang terus membeludak secara sosial, anak jalanan ini terus ada, terus datang ke kota Bandung memenuhi dari beberapa kota atau apa? Atau memang kita nggak punya penataan untuk si anak jalanan ini, seperti Departemen Sosial kan urusannya kan sebenarnya ini kan ke situ gitu Kang. Ke situ. Apa sih yang Kang Priston lihat dari ini gitu? Saya pikir ini debatable Kang Bu ya. Pasti pro kontra. Ya, pro kontra. Kami menyalahkan, mungkin bukan menyalahkan, mengkritisi pemerintah karena memang ke siapa lagi kami harus mengkritisi. Kan pemerintah itu yang sudah diamanahi untuk menuntaskan atau menyelesaikan problem-problem sosial. Ya, pemerintah makanya ada Dinsos, ada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Juga ada Dinas Tenaga Kerja, lapangan pekerjaan. Nah, sebetulnya sumber masalahnya, apalagi maaf nih, berkaitan dengan yang barusan juga kan sudah diamanahkan sama Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang lain kan, tentang perlindungan anak dan perempuan. Kalau di 45 kan ada pasal 34, fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu udah mutlak, saklek kan. Ya, dan pemerintah sebetulnya problemnya apa? Semua sudah dilengkapi fasilitas, anggaran, rekomendasi otoritas. Nah, yang terjadi di Bandung yang hari ini kami concern itu tidak ada, lepas semua. Jadi ngomongin tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara itu nggak ada realisasi. Nggak. Nah, kalau ada ya mungkin sudah tidak ada. Kalaupun ada tidak sebesar ini, Kang Abu. Ya resikonya akhirnya ketika pemerintah lepas tidak hadir, ya negara juga seperti ini ya, kita tahu sobat tahu ya. Jalanan itu sangat rentan dengan berbagai hal. Makanya ketika pembiaran terhadap persoalan-persoalan sosial di masyarakat jalanan, khususnya taruhlah ya anak jalanan dan sejenisnya, ya konsekuensinya dari perilaku jalanan yang sangat rentan dengan berbagai potensi kriminalitas, narkoba, human trafficking, perdagangan perempuan dan lain sebagainya. Ya inilah kota Bandung akhirnya. Jadi jangan heran kalau terjadi kekerasan, begal dan lain sebagainya. Belum narkoba, Kang. Narkoba itu sangat sangat ramai terus menerus ya. Bahkan jenis-jenis narkoba kelas rendah yang dikonsumsi sama anak jalanan itu kayaknya seperti sudah disiapkan, dan itu untuk dikonsumsi dan di pasarnya itu anak jalanan. Emang udah disiapin? Udah, gitu sudah ya? Kan. Itu kayak tramadol, eksimer, kamlet dan sebagainya. Itu mereka konsumsi dari mulai COVID ya 2019 kan Bu ya, COVID sampai hari ini kan. Ini seminggu kemarin nih, itu anak-anak kami hampir 50 meninggal bukan karena COVID, bukan karena penyakit-penyakit, tapi karena narkoba ya. Karena narkoba. Ada jenis BS itu yang disuntikan kan. Itu disuntikan player, saya nggak tahu itu jenis apa ya. Setelah saya tanya dan konsultasi sama yang ahlinya, itu seperti sampah putau atau apa ya. Itu mereka konsumsi sama anak-anak, itu playnya sejam 2 jam. Setelah itu mereka nagih lagi habis. Nah, mereka beli lagi itu cuma 70.000 Kang. Satu tablet mereka bubuk, itu mereka konsumsi. Ya, jadi apalagi sekarang udah ada Sinte ya. Sinte itu ganja yang di kimia. Ada lagi ya yang lebih rendah lagi, ngerikan, itu ada minuman leci Kang. Mereka tidak akan sungkan untuk mendapatkan target mereka play dan mabuk, itu mereka akan campur dengan pemutih, dengan autan. Dicampur? Dicampur, dikonsumsi. Ini saya baru nganter 2 hari yang lalu, berapa hari yang lalu ini ke rumah sakit. Ya, ke rumah sakit dan sudah tidak tertolong. Yang satunya perempuan, yang satunya meninggal di tempat, yang satunya di rumah sakit. Lagi-lagi mereka ini identitasnya tidak jelas. Jadi jalanan ini hak sipilnya juga tidak mereka dapatkan, Kang. Tidak mereka dapatkan. Jadi
bagaimana pemerintah ini akan bisa dikatakan amanah kalau hak-hak dasar buat anak-anak dan masyarakat adalah warga Indonesia khususnya di Kota Bandung yang miskin itu tidak ada solusinya. Oke. Itu Dan yang Kang, terjadi. kita mendisklaimer dulu, Kang. Bangga. Disklaimernya adalah kita lagi bicara fakta yang di jalanan terjadi di Kota Bandung. Oh ya silahkan. Kang. Ini kejadian kan? Dan ini saya siap di cross check kok. Oh iya. Bukan ngada-ngada enggak ya. Silahkan. Kalau pengen real lihat, datang ke Bandung dan saya siap menunjukkan dan jelas ada. Kang, yang paling saya sedih yang Kang Priston, dan waktu itu kita pernah memediasi, Kang. Teman-teman, ini ada satu kondisi ya, di mana ada anak bayi baru lahir, dan si anak ini disewa-sewain untuk dibawa ke jalanan. Ada. Bener ya, Kang ya? Bener. Disewa-sewain. Jadi disewa satu, si bayi ini dipinjam sama si A, nanti disewa lagi, disewa. Hah? Persentase loh. Ya. Dan ini kejadian di jalanan. Jadi teman-teman, wah luar biasa sih. Ini kita ngomongin Bandung nih ya. Kondisi jalanannya dari saya 2013, 14, 15, ini latest update karena saya kan, dan punten Kang, saya kan banyak di Jakarta ya. Nggak apa-apa Kang Bu. Tapi kan support mah jalan terus. Support Kang. jalan. Dan alhamdulillah kita terus bersinergi gitu. Dan saya, ini beneran baru ketemu lagi sudah sekitar 3-4 tahun gitu ya, dengan latest update bahwa kirain ada sesuatu yang membaik. Dan mungkin Kang, ini kan kepemerintahan baru juga Kang. Siapa tahu kan didengar ya. Dan kita tahu bahwa ya apapun itu gitu ya. Betul. Ini kita bicara tentang fakta, dan siapapun saya rasa yang memiliki tersentuh dengan concern ini kan kita bisa jadi satu komunitas besar lah gitu kira-kira Kang. Nah, sekarang ini Kang, pertanyaannya Kang, apa sih alasan pemerintah yang selalu susah untuk menyelesaikan ini tuh apa sih alasan mereka? Sebelum ke sana saya pengen mempertebal apa yang tadi disampaikan Kang Abu. Ya, kita jadi saya nggak mau juga menyampaikan sisi buruknya saja dari proses perjuangan yang kami lakukan. Alhamdulillah beliau adalah salah satu investor moral buat kami ya. Investor moral. 2013 beliau hadir dan supportnya juga ada. Alhamdulillah Kang Abu ya sekaligus laporan ya. Bilih pajarkeun disangka bahwa support Kang Abu khususnya yang berupa materi lah ya, itu nggak jelas. Itu kami sampaikan, kami sudah bikin sekitar 7 sekolah titik sekolah untuk anak-anak Kang Bu. Walaupun informal, kami juga udah bikin sekolah persamaan ya. Terus alhamdulillah kami juga sudah kerjasama dengan rumah sakit jiwa Kang Bu di RS Cisarua. Ya kita bikin kerjasama ya untuk mereka yang depresi, terus juga yang narkoba, kami diberi fasilitas untuk rehab dan disembuhkan ya. Walaupun itu juga berat Kang Abu, karena pasca mereka pulang, kalau mereka ke jalan lagi ya tetap aja balik lagi seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa kawan-kawan yang terjerat di narkoba sudah bisa pulang. Dan ya terus yang lainnya juga anak-anak Kang Abu ini ya. Jadi dari 2013 Kang Abu hadir, juga udah ada yang bekerja, udah ada yang salah satunya kan jadi pemain biola teh kan. Biola. Risma Wanda. Risma Wanda salah satu yang masuk ke apa? IMB itu tahun berapa ya? IMB, apalagi Indonesia Mencari Bakat, dan dia juara. Kamu. Itu Risma Wanda itu salah satu didikan kita di KPM Dewi Sartika ya kan? Betul kamu. Nah berkaitan dengan tadi apa kamu tadi pemerintah. Ya, jadi pemerintah tuh apa sih problem yang kenapa nggak bisa beres-beres? Yang akhirnya kan sebenarnya kan gini, kan kita pernah ya bahwa Kang Priston jangan berseberangan terus dong. Ya. Kan pernah kan ya waktu itu ya. Kita tuh kayak kelihatan rebel, kayak kelihatan ngelawan, tapi kan bukan masalah pengen berantem kan. Nggak ada. Tapi pengen cari titik tengah, penyelesaian dari pemerintah tuh apa sih? Dari Pemkot tuh apa sih kepada kita? Nah, masalah mereka tuh apa sih? Kenapa kita nggak bisa beres-beres sih kan? Ya saya nggak tahu ya pemerintah kita ini terbuat dari apakah? Ya terbuat dari apa, maksudnya gini. Kita ini kan sudah sepakat bahwa kita ini NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah sepakat bahwa kita sudah merdeka 17 Agustus 1945 dengan proklamasi, dan sudah sepakat bahwa kita adalah negara Republik Indonesia. Tentunya kita sudah menyepakati untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan dalam bentuk pemerintahan. Nah, sampai hari ini kita tahu Kang Abu, pemerintah ini saya nggak tahu salahnya di mana ya. Ya, apakah karena pemerintah kita ini seperti yang saya bilang tadi ini hanya jadi
mereka hadir sebagai satu kepentingan di luar sebagai pengabdi atau ya abdi masyarakat, atau malah dia juga malah mencari lebih dari sekedar itu untuk mengeksploitasi bangsa dan negara ini. Makanya hal sekecil seperti ngurusin anak ya, kalau buat saya akhirnya kan saking sudah lekatnya anak-anak dengan kita, saya melihat itu bukan lagi anak orang lain, anak saya, anak kami, anak kita yang tentunya nggak mungkin kita membiarkan anak ini loss pendidikan, loss kebutuhan ekonomi, gizi dan lain sebagainya, loss kesehatan, loss perlindungan hukum, loss pendidikan agama. Ya, tapi kan pemerintah tidak pernah bisa hadir untuk satu poin aja, Kang. Jadi itu semua? Itu semua. Ya sekarang kalau mereka dibiarkan di jalan, itu sudah otomatis ngembet ke semua. Kang, sorry Kang, saya motong sedikit ya. Siap. Bansos kemana Kang? Bansos ya kita lihat cari data aja di pengadilan, Kang. Pejabat mana yang ada list kena bansos KPK ya. Itu aja. Ya jadi kalau berbicara bantuan sosial itu namanya aja udah salah, Kang. Bantuan sosial. Harusnya hak sosial. Kalau bantuan, kalau hak kan ada sanksi hukum nih kalau dilanggar. Betul. Kalau sifatnya bantuan kan rek dibikin kumaha deui. Mau dikasih mau enggak ya udah. Ya udah. Namanya juga udah bantuan. Itu bansos. Bandung tahu sendirilah Kang Abu seperti apa ya untuk anggaran-anggaran seperti itu. Jadi sama sekali sangat lebih, kalau buat saya udah nggak main air mata lagi ya. Jadi udah nggak penting lagi dengan cara termehek-mehek. Ya udah diaduan aja kamu. Apapun resikonya. Karena bukan apa-apa satu anak bangsa ini alfa kita sebagai orang tuanya, pemerintah, satu anak itu berpotensi untuk membunuh anak-anak yang lain karena dia mindset berpikirnya, mental berpikirnya adalah kejahatan. Itu salah satunya. Ya, Kang Abu apalagi di agama ya, di Islam, saya bukan ustadz, bukan ulama, jadi Kang Abu lebih paham lah bagaimana kalau anak itu tidak punya konsumsi atau pendidikan akhlak. Sudah jelas dia akan melakukan hal-hal yang jauh di luar apa yang harusnya dilakukan oleh manusia yang punya akal dan budi. Kang. Gitu Kang Abu. Nah sekarang di akhir-akhir ini Kang, problem apa yang paling mencuat di anak jalanan atau di lingkungan yang perlu dibantu ini tuh apa sih Kang, yang lagi urgentnya naon sih Kang? Sebetulnya kalau dibilang urgent ini sudah kronis Kang Abu. Kenapa saya bilang kronis? Ada fenomena yang sangat menyakitkan Kang Abu ya. Dan itu di luar nalar siapapun gitu. Bahkan saya sempat tidak lagi percaya ini negara ini utopis, saya pikir. Pemerintah ini tidak ada. Kenapa demikian? Karena bagaimana kita bisa menyatakan bahwa pemerintah ini masih ada ketika satu keluarga itu harus karena persoalan ekonomi harus merelakan anaknya untuk dijual ke luar negeri. Jadi Kang, penjualan ini ada ya? Ada. Realnya Kang ya? Ada dua, jual langsung dan jual online. Jual langsung dan jual online. Kang ingat nggak waktu ada kasus, maaf ya, si porn tadi? Itu online kan saya pikir. Itu online tuh. Jadi online. Anak jalanan ya Kang ya? Anak jalanan 3 anak laki-laki usia 8, 9 dan 12. Saya maaf ini saya sampaikan aja, Deden, Duloh dan Randy. Itu karena keadaan orang tuanya ekonominya seperti itu, mereka tinggal di gubuk-gubuk rel Kiara Condong kan, di gubuk-gubuk ya Kang ya. Akhirnya mereka harus merelakan ada tawaran online untuk jaringan pedofilia. Gak tanggung-tanggung Rusia nih. Rusia yang pesen. 2 kali mereka melakukan transaksi, yaitu lewat foto bugil, fotonya ya Kang ya, anak-anak itu. Yang kedua lewat transaksi langsung melakukan hubungan seperti itu dengan bibinya yang notabene dewasa. Nah, anak-anak ini kan masih 8 sampai 12 tahun. Ya, mereka belum bisa ereksi normal. Itu di Hotel Mitra di Kota Bandung, Kang Bu, terjadi. Wah, ini teman-teman cerita-cerita gini banyak banget loh. Dan ini bukan dalam tanda petik, ini ngeri sih. Dan benar tadi kata Kang Priston bahwa sesaat tidak ada yang membuat sebuah perbaikan ya, ini akan jadi bom waktu sih Kang. Ya tambahan satu lagi, ada lagi Kang Bu, perdagangan lewat Facebook, ditawarin untuk mencari ikan, ya nelayan.
ya illegal fishing itu ya. Mereka itu lewat Facebook dijanjikan gaji ini segala macam. Akhirnya mereka tertarik. Berangkat mereka dan yaitu di Jakarta lah ya pusatnya. Mereka berlayar. Satu saat ada anak kita ya namanya Tony ya Sukajadi ya. Ya, Sukajadi, ya, istrinya datang bahwa suaminya sudah berapa hari hilang, ya, ada informasi dari kantornya, dari perusahaannya, itu melompat Kang di lautan Karimata. Ya, melompat di lautan Karimata, itu dengan alasan, itu 3 orang yang melompat. Ya, dengan alasan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ya, entah itu mereka di laut itu dijamin untuk kesehatannya dan lain sebagainya. Jadi pokoknya kayak harus kerja keras saja. Itu mungkin mereka frustasi akhirnya lompat Kang Bu dari kapal itu di lautan Karimata itu Kalimantan ya. Sampai sekarang belum pulang Kang Bu. Dan akhirnya kalah, saya sempat nyari tadinya mau dibawa ke urusan hukum tapi tidak ada yang respon. Sampai hari ini anak itu tidak pernah lagi ditemukan. Nggak ada aja? Nggak ada. Belum lagi anak-anak usia 13-14 tahun. Oke. Ya, saya ini orang yang sebagai ayah yang mungkin harus menerima kepahitan ketika anak saya nelpon sudah di kapal laut, Bu. Ya, Om, saya mau pamit, ya, minta izin, saya mau bekerja. Kerja apa? XX gitu. 13-14 tahun. Ya, kebayang nggak? Kita punya anak perempuan itu minta izin untuk bekerja. Ya, seperti itu, Kak Bu. Oke. Banyak lagi lah, ya. Wah, teman-teman, kalau dibongkar satu-satu, ini ngeri sih, serius. Ini super ngeri dan ya itulah kenapa juga saya concern banget gitu ya tentang hal ini dan alhamdulillah Kang Priston masih dikasih kekuatan untuk Insya Allah. Oh, gerak sih Kang, nuhun pisan Kang itu. Hobi Kang, saya bawa hobi ya. Ya, kalau dibawa profesi maduh pusing sih Kang. Gede sih Kang. Cuman ya sakit tuh mau bisa ngobrol ke jeung Kang Abu. Ya, udah pasti ngahindar gitu Kang. Oke, Kang. Ya, sekarang apa Kang permasalahan yang paling inti yang Kang Priston lihat dan kira-kira dari sudut pandang Kang Priston kira-kira solusinya gimana sih? Solusinya satu, saya dulu Kang. Jadi saya kebetulan dengan istri dan ada tim ya. Solusinya di kita panceg aja di Nagalur. Ya, kalau boleh minjem istilah konsisten, ya itulah kita berusaha untuk bagaimana terus jalan aja dulu Kang. Ya tentunya bismillah lah ya. Bahwa ini bukan jadi ini juga sebuah pekerjaan Kang. Buat kami ya, kalau ada pekerja sosial, ya pekerja sosial, peksos ya. Kalau buat kami adalah pekerjaan, tapi atasannya Allah, Kang. Oke. Jadi kami ini karyawan Tuhan, insya Allah, Kang ya. Karyawan Tuhan yang tidak perlu pusing-pusing dan capek-capek bertanya berapa gaji yang akan kami dapatkan dan hasil apa yang akan kami hasilkan dari kegiatan seperti ini. Nah itu kesananya ya Pak kuat-kuat aja kan, walaupun pemerintah tetap saya sangat yakin watak dan karakternya ya mudah-mudahan ya nggak tahu nih ya pemerintah yang baru ini kan baru UP Walkot nih ya kami sudah sampaikan. Tapi ini udah diceritain Kang? Sudah. Sama yang terpilih? Sudah kami ceritain, kami langsung ketemu dengan 4 paslonnya itu ya. Oh, Kang udah ketemu? Udah ketemu. Sama yang menang pun? Sudah, itu saya datengin aja sengaja kan. Mereka respon tapi ya gitulah. Ya, mereka juga kayaknya punya persoalan sendiri. Ya, yang lebih parah dari anak jalanan kan. Ya, persoalannya apa? Bagaimana mereka ini awal pengen ambisi jadi wali kota atau gubernur, tentunya mereka ini harus punya modal besar. Modal besar yang mereka dapatnya dari investor kan. Dari bandar. Mau nggak mau. Ya, otomatis ketika siapapun yang menang mereka harus ngembaliin. Jadi jangankan mereka memprioritaskan untuk program anak jalanan, untuk bayar hutang piutang terhadap investor politik itu sendiri, juga mereka kan harus berjibaku untuk kemana ya mereka harus. Nah begitulah sepertinya. Kang. Jadi kalau tadi ditanya solusinya apa,
Kita yang harus bikin solusi, Kang Abu. Ya, jadi kalau berbicara siapa itu negara, siapa pemerintah, saya mah saklek aja. Saya, state, negara adalah saya, seperti itu. Kalau boleh lagi gitu, Kang Abu ya. Ya, habis ke pemerintah gimana ya? Ya, habis selama ini kan kita tahu sama tahu ya Bandung aja, Kang Abu bisa ngelihat kalau berbicara kerusakan dari segala aspek, Bandung ini bukan malah ada perbaikan, malah justru nambah masalah. Ya, lingkungan hidup lagi, apalagi sekarang situasi nasional seperti ini. Ya. Cuman kalau kita mikirin itu, bagaimana kita akan menyelesaikan persoalan yang selama ini sedang kita jalani, Kang Abu, kalau juga kita masih pelin-pelan dan bingung gitu. Jadi buat saya jalan aja, Kang Abu. Jalan aja. Saya yakin masih banyak orang baik yang tentunya matanya sangat peka, hatinya sangat peka untuk bisa saling bergandengan. Begitu, Kang Abu. Kang, di satu sisi ya, Kang ya, kita fair dalam beberapa pandangan, Kang. Di satu sisi itu ada stigma bahwa wah anak jalanan ini memang terus diadain karena mereka juga menghasilkan. Tuh. Ini kan stigma ya, Kang ya? Stigma. Bahwa anak jalanan ini punya ketua gengnya si A, si B, si C, bahwa si A, si B, si C ini memang mempekerjakan anak-anak ini untuk minta-minta setor, minta-minta setor. Dan ini sebetulnya kenapa nggak hilang? Karena jadi sumber pemasukan juga sebagai pekerjaan gitu. Ya. Apa yang terjadi sebenarnya tentang polemik ini, Kang? Dulu mungkin ada ya, Kang. Tapi sekarang ini kalah bersaing, Kang. Ya, yang namanya eksploitasi, setor, dan jadi investasi ya buat siapapun. Ya, kalau dulu mungkin ada. Nah, sekarang sudah kalah semua sama dinsos, Kang. Ya. Dinsos? Ya, taruhlah gini. Analisanya begini. Sekarang kalaupun misalnya dinsos dan Pol PP melakukan razia, ya dibawa tuh ke Ranca Cili ya. Ranca Cili kalau buat penampungan. Kalau buat kami itu Ranca Cilepeung, Kang ya. Ranca Cilepeung. Kenapa? Karena dinsos selama ini ya ribuan kali razia, tidak ada satupun yang mereka hasilkan sebagai produk razia. Kenapa? Karena tidak ada pembinaan lanjutan. Karena tidak ada pembinaan itu kan janji mereka ya. Seharusnya tupoksi mereka itu ketika dirazia, didata, di asesmen, ya latar belakangnya seperti apa, ya langsung mereka didorong untuk di skillnya apa nih. Harusnya kan, ya, nah itu skillnya apa, setelah skillnya terbangun, itu mereka tentunya dikerjasamakan dengan Dinas Tenaga Kerja. Pelatihan apapun lah ya, disesuaikan dengan minat bakat mereka. Nah, pasca itu baru dipekerjakan. Ini kan tidak ada. Jadi mereka jadi di Ranca Cili itu diapain? Ya, yang saya tahu ya cuman gitu aja lah, Kang. Gitu aja disatuin sama razia yang lain ya. Kebayang anak disatuin dengan ODGJ dengan PSK misalnya, dengan preman disatuin. Saya di sana, Kang. Saya ke dinsos tuh hampir kayak ke WC ya. Sering bisa? Sering, Kang. Dan pak kuat-kuat weh. Ya, dan mereka juga sangat kuat, Kang. Saya saking herannya kok ini dinsos betah banget ya seperti itu. Dan tidak bisa mereka menggeser sikapnya untuk paling tidak sampaikan atulah ya satu amanah dua amanah mah. Ini nggak ada. Sama sekali nggak ada. Respon? Nggak ada. Ya basa-basi aja lah gitu. Ya. Basa-basi pun nggak ada? Nggak ada. Wow. Ya, bahkan kepala dinasnya yang terakhir yang sempat kami ketemu, keren, Kang. Jadi ngasih semacam kuliah lah berapa SKS tentang teologi kehidupan. Ya, bahkan mereka pakai ilustrasi, ini akan mencoba dengan ini ilustrasinya ini baterai alkalin ABC, baterainya hirup atau ente gitu. Saya nggak ngerti itu maksudnya ke mana. Ya tapi sampai hari ini tidak ada solusi apapun. Ya kenapa demikian? Ya kita tarik aja, Kang, karena itu kan di bawah wali kota ya, dinas-dinasnya. Ya wali kotanya juga kieu. Jadi ya, kemarin kan wali kota Bandung kan pengganti semua, Kang ya. Wali kota Bandung dari Mang Oded. Itu kan kalau Mang Oded kan mangkat ya. Iya. Meninggal. Ganti Payana, wakilnya sesuai dengan undang-undangnya. Ya, terus Payana juga akhirnya tersandung CCTV ya. Terus ya PJ akhirnya ya, sebelum PJ naik itu Sekda. Ya semua kena akhirnya gitu kan. Jadi bagaimana pemerintahan ini akan berlangsung? Pemerintah leader-leader utamanya taruhlah wali kota, wakil wali kota dan Sekda
semua masuk kandang, Kang Abu. Belum lagi DPR-nya, Kang Abu. Nah, jadi itu yang membuat saya berpikir, wah kita udah nggak bisa lagi ngandelin pemerintah. Padahal anggaran paling besar itu Dinsos, Kang Abu, salah satunya. Oh, itu anggaran Paling besar. Dinsos? Dinsos. Paling besar anggarannya. Nah, tapi ya hasil karyanya seperti ini. Oke. Ya, gelandangan, anak jalanan, dan ya begitulah, Kang Abu. Nah, tapi kan dari persentase setelah COVID ini meningkat nggak? Apanya? Gelandangan, anak jalanan makin banyak, berkurang, atau gimana? Makin banyak, Kang Abu. Makin banyak? Makin banyak, hanya mungkin untuk lari ke jalanan, ya entah menjadi anak dan pengamen dan lain sebagainya, itu presentasinya tidak terlalu besar lah ya. Tapi yang jelas ya nambah. Nambah, karena COVID ini kan meluluh lantahkan semua kan. Betul, ekonomi. Jangankan yang ekonomi kecil, di bawah menengah ke atas juga kan sempat ambruk kan ya. Oke. Itu, Kang Abu. Wah, menarik sih, Kang. Ya jadi, ya balik lagi kan, kita mah berusaha we kan. Insya Allah, Kang, ikhtiar we. Justru ada manfaatnya buat saya ya. Memang saya tidak mendapatkan apa-apa, Kang Abu, alhamdulillah. Iya. Tapi ada sesuatu yang saya suka di situ. Saya jadi kayak ketemu hal-hal yang, oh ini nih. Ini mungkin ya, kalau pakai bahasa Kang Abu, ini nih ya, jeroan-jeroan daripada apa yang dititahkan ku istilah ya. Betul, Kang. Mudah-mudahan di situ, Kang Abu, walaupun... Ya kan, sorry Kang, saya sekarang kan di Jakarta juga harus muter, Kang. Ya kan, maksudnya kita juga berkontribusi sesuai dengan kapasitas gitu ya, Kang. Jadi, saya akhir-akhir ini jarang no problem, kamu nggak apa-apa, Kang Abu. Justru saya juga sangat berterima kasih. Maaf nih, Kang Abu juga kan waktunya juga kan tentu harus berbagi ya. Dan kita juga kan nggak mau ketergantungan, Kang Abu ya. Betul. Nggak mau tergantungan, dan anak-anak juga alhamdulillah, Kang Abu. Enggak kok, saya nggak. Apa yang saya sampaikan ini tidak berarti saya ngelihat sisi negatifnya aja dari anak-anak. Anak-anak itu ternyata banyak potensinya, Kang Abu. Setelah kami dorong, setelah banyak, ya kami nggak bisa sebutin satu-satu lah ya. Berapa anak yang lolos keluar dari lubang jarum itu. Ya, alhamdulillah, Kang Abu. Jadi walaupun teureun-eureun oge dah, ya di jalanan ini betul kata Kang Abu tadi ya, ya paling enak sih ya di jalanan itu mereka bisa memproduksi anak kan, kebutuhan biologis tersalurkan. Dan anak juga bisa dijadikan investasi, pemasukan. Itu fakta. Tapi kalau mau kita cari akar masalah persoalan dari mana, ya lagi-lagi ke siapa? Ya kenapa dibiarkan atau? Ya pemerintah lah, Kang. Ya kurang apa, pemerintah punya otoritas. Saya sudah sampaikan ke sejak wali kota Pak Dada sampai ke terakhir Mang Oded ya. Kemarin juga ketemu Mang Farhan ya, kita sampaikan nah, bahwa babari kok kalau misalnya eksploitasi, pemerintah kan punya otoritas, punya penegakan hukum. Kalau sudah dikasih skill, sudah dikasih pekerjaan, anggar ke jalan lagi terus anggar ngangguan budak, ngangguan anak jalanan, tangkap aja hukum, beres kan? Oke, gitu aja. Kan ini nggak dilakukan seperti, nah ini makanya kalau Kang Abu tadi nanya, ini sepertinya ada koordinatornya, ada ini. Iya, nah kalau sekarang udah diambil alih semua sama pemerintah, taruhlah Dinsos koordinatornya. Kenapa saya bilang demikian? Ya buktinya kan anggaran tidak ada yang bermanfaat buat. Sok tolong tunjukkan satu program buat anak jalanan yang real. Nggak ada, Kang Abu. Itu mah cerita we hungkulnya kan? Cerita aja. Cerita masih jelas, Kang. Ayat ceritanya aja mah sama sekali nggak ada cerita. Untuk anak jalanan tuh nggak ada program dari Dinsos. Nggak ada. Ya nggak tahu lah ya. Kalau yang abal-abal nggak tahu. Oke. Wah, ini mudah-mudahan bisa jadi refleksi, Kang. Refleksi mudah-mudahan. Ya udah saya sampaikan, Kang. Kalau Akang lihat video-video kami di ruang-ruang mereka, ya ngomongnya lebih dari ini kami ceritanya. Tapi mereka ya lempeng aja kan, watadosnya, wajah tanpa dosa tuh. Ya, watados. EGP katanya kan. Aduh, Kang, ini mah urgent pisan sih, Kang ya. Dan ayo, Kang Abu lah kita jalan bareng lah. Ya, pasti, Kang. Itu mah pokoknya selama saya masih bisa membantu mah pasti saya bantu, Kang. Selama saya masih punya apapun ya, mau materi, mau apapun lah gitu ya, Kang. Karena ya nggak bisa lepas ya bahwa anak jalanan ini udah bagian dari hidup saya. Jadi Kang, saya kan suka ditanya ya. Kan saya udah nikah 19 tahun nggak punya anak kan. Siap, Kang. Terus saya selalu bilang, banyak anak Kang Abu, saya bilang seperti itu saya bilang bahwa banyak.
anak secara beliau. biologi saya nggak punya anak, tapi saya punya anak jalanan Banyak. Kota Bandung yang jadi anak-anak saya Banyak. gitu kan. Di kami silahkan ada, kami nggak klaim ya berapa ribu, mah nggak. Ya, belum ibu-ibunya. Ibu-ibunya. Ya. Dan ya gitu Kang, kita berjuang. Nah, harapan Kang, supaya ini kan juga kita ngobrol ya. Ya. Dengan pemerintahan yang baru ini, Kang Priston kan kemarin pernah ngobrol, pemerintah beresin tugas supaya Kang Priston bisa cutinya. Cuti. Iya. Supaya bisa Ya udah resign. dari down kikian atuh Kang ya. Bener sih. Tapi saya sekarang justru terbalik Kang. Oke. Terbalik karena saya sudah, kalau berbicara bukan aral ya, lihat pemerintah hari ini seperti ini, ya kita sama-sama tahu lah. Ya, jadi saya udah nggak gegebegan ya kalau dari mulai presiden sampai RT hari ini nggak ada manfaatnya dan nggak ada fungsinya Kang ya. Ya, jadi kalau berbicara tadi, kemarin saya tadinya berharap, saya ke Ridwan Kamil ketika malah dia minta saya untuk sinergis menjadi bla 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 ini, jadi staf susnya apalah ya di bidang sosial. Bukan itu kan target kita Kang Bu. Ya beresin aja itu tugas Kang Emil, ya silahkan selesaikan. Tapi Kang Emil kan ya kurang lebih seperti itu. Nah kalau yang barusan Kang Bu sekarang sebetulnya terbalik. Saya malah justru berpikir nih ya, berpikir hari ini bukan saya yang menolong anak jalanan dan ibu jalanan. Taruhlah kalau judulnya, saya yang ditolong mereka Kang Abu. Ditolong mereka, kenapa? Ya, saya jadi ingat apa yang sekarang jadi kajian-kajian Kang Abu tentang psikologi, tentang kejiwaan, kesadaran, filsafat, dan lain sebagainya. Itu terbalik rupanya. Saya malah yang ditolong oleh mereka karena disitulah saya diuji sebagai manusia, betul diuji apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat. Mereka menguji walaupun mereka memang seperti itu adanya untuk benar nggak nih Priston ini bukan hanya sekedar membantu, tapi Priston ini teruji nggak nih omongannya, telinganya, penglihatannya. Itu Kang Abu. Wah keren Kang. Ya. Keren Kang. Jadi bukan saya yang menolong mereka Kang. Mereka yang untuk menolong. akan jadi lebih bangun. Insya gitu. Allah ya. Wah Edun sih Kang. Insya Allah. Ya anyway Kang, apapun ya Kang, kita Siap, usaha mah udah terus Kang. Ya. Saya, Akang, kita semua juga udah terus bergerak gitu ya, nggak pernah mau berhenti juga gitu dengan cara apapun, dengan strategi apapun terus untuk ada di sisi anak-anak jalanan karena kan Indonesia 2045 itu ngomongnya mau Indonesia emas Kang. Tapi lamun kieu mah Indonesia jadi cemas Kang. Benar tak Kang? Betul, 2025 juga sebetulnya dari 2000 kapan itu emas kan. Ya ada Mas SBY ya, Mas Jokowi ya. Ya, terus sekarang Mas Prabowo. Itu udah mati sebenarnya. Ya semoga obrolan ini sekali lagi kita bicara fakta dan boleh di cross check dengan data apapun. Ayo gitu. kamu. Karena ini yang fiktif ya. Ini bukan fiktif, bukan hoax. Dan kita bukan mau menyulut apapun, tetapi kita mau menyuarakan bahwa inilah yang terjadi di Kota Bandung. Dan saya rasa siapapun Anda yang menyaksikan ini, ya yang memiliki concern, kan kita bisa berkolaborasi ya kan? Bisa. Apapun itu gitu ya. Entah itu dari pendidikannya, entah itu dari knowledge, keilmuan atau apapun itu, saya rasa ini PR kita bareng gitu. Kalaupun tadi Dinsos aja sampai nggak punya program, betul kan? Nah saya rasa kalau bukan kita, siapa yang mau bergerak untuk menyelesaikan problematika? Salah satu intinya adalah anak jalanan, karena mau nggak mau mereka juga manusia. Dan ya benar sih Kang, saya jadi sedih ketika anak-anak miskin dan terlantar, gimana undang-undang itu kan fakir miskin fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Fakir miskin itu nomor pasal 34. Iya ya, saya ingat banget. Buka aja. Pasal 34 bahwa fakir miskin dan terlantar dipelihara oleh negara. Nah, dan sekarang terbalik. Negara miskin, pemerintah terlantar dipelihara oleh fakir miskin. Kenapa demikian? Pajak itu hari ini Mas Wowo kan? Iya. Pajaknya 12% ya terlepas dari apapun senah itu, benghar ya. Belum lagi isu korupsi patro. Jadi intinya Kang Abu, kalau saya berani sampaikan di sini ya, karena tadi udah kata Kang Abu mangga weh. Ya, ketika kita ada di satu negara yang ya seperti ini, ya presiden bohong, ya gubernur bohong, wali kota, bupati bohong, DPR bohong. Cuma satu yang tidak bohong, azan maghrib itu tidak pernah bohong.
Ya kan? Mana mun azan maghrib buka puasanya kan. Buka puasa nggak pernah bohong. Tapi Kang, lamun keur puasa hati-hati Kang. Nah, kan? Kunaon coba hati-hati. Mun denger azan, ulah-ulah eta asar Kang. Ya. Tong buka puasa eta asar bisa jadi gitu. Ya itu pengalaman Kang Abu kayaknya. Jangan-jangan itu adalah. Kalau anak jalanan bicara puasa paling menyedihkan kan? Kenapa? Ya gimana mau sahur mau buka mereka aja juga. Iya, iya. Ya mata pencari seperti itu. Betul. Tapi alhamdulillah lah. Ini mau bulan Ramadan, mudah-mudahan apalagi ini bulan apa? Rajab ya Kang ya? Rajab ya, kita hanya punya satu energi untuk tetap ikhtiar Kang Abu. Ya, mudah-mudahan kita ketemu di bulan Ramadan dan bisa satu barisan untuk berbagi. Kang Priston nuhun pisan. Saya juga nuhun Kang Ini Abu. perdana nih ya kita ngobrol gini kan. Ya. Soalnya dari dulu mau ngomong udahlah, tapi nggak tahu kenapa kemarin kayaknya waktunya untuk speak up Kang. Justru gini aja Kang Ya. Abu, kalau saya doang kan kayaknya baru Priston. Iya. Kang Abu bisa kondisiin lewat channel Kang Abu untuk juga ayo datangin mereka untuk melihat kegiatan mereka. Betul. Dan kita bisa KPM Dewi Sartika. kita bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk menyelesaikan. Mangga Kang Abu. Terakhir Kang, sedikit Siap. aja final statement, kata-kata penutup untuk permasalahan ini dan apa sih unek-unek atau harapan Kang Priston ke depannya, Mangga? Satu hal saja, ini sebelumnya terima kasih banget Kang Abu nih. Satu hal ya, kalau kita orang tua ya tentunya ingin punya regenerasi yang baik. Bagaimana kita akan menghadirkan generasi yang baik untuk bangsa ini kalau hari ini anak-anak kita ya, amanah dan titipannya taruhlah ya itu kita biarkan mereka terlantar dalam kegelapan ya, dalam kehidupan yang mereka tidak tahu mereka ada di mana. Kita tidak tahu mereka dengan siapa, sedang diapakan dan ya, seperti apa. Begitu aja Kang Abu kalau dari saya, hatur nuhun ya ke semuanya. Mudah-mudahan Kang Abu sehat, panjang umur dan bisa tetap bareng berbaris dan berjuang dengan kita. Nuhun Kang Begitu. Priston. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman terima kasih dan siapapun yang kira-kira punya ide, gagasan atau kita bisa berdiskusi dan berdialog, boleh isi komentar di kolom komentar dan mungkin kita bisa berkolaborasi karena ini urgent. Kalau tadi bahasa Kang Priston, Bandung kronis, kronis banget nih dan kalau bukan kita, saya rasa yuk nggak usah nunggu siapa-siapa. Meskipun movementnya mungkin nggak terlalu besar, tetapi seenggaknya kita bergerak dan bergerak dan bergerak. Pergerakan kita sangat dibutuhkan sama teman-teman di jalanan ini. Amin. Terima kasih. Umur panjang perjuangan.